Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mulana Diza dengan NIM 230705155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer yang mencakup aspek hardware, software, komponen utama komputer, serta siklus cara kerja CPU. Langsung saja ke penjelasannya. Hardware level adalah lapisan paling rendah dalam arsitektur komputer. Terdiri dari beberapa sublapisan yang membentuk sistem fisik dan logika serta komputer. Lapisan ini mencakup physical device layer atau lapisan perangkat fisik, digital logic layer atau lapisan logika digital, microprogram layer atau lapisan mikroprogram, dan machine layer lapisan mesin. Langsung saja ke penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, physical device layer atau lapisan perangkat fisik. Physical device layer adalah lapisan paling dasar dalam arsitektur komputer yang terdiri dari semua komponen perangkat keras fisik. Lapisan ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk mendukung seluruh fungsi logika dan komputasi yang terjadi dalam sistem komputer. Contoh dalam dunia nyatanya ada SSD atau Solid State Drive, itu menyimpan data menggunakan transistor dalam bentuk sel non-flash. Komponen utamanya yang pertama ada transistor, elemen paling dasar dari komputer modern. Berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan aliran arus listrik. Dalam prosesor modern, terdapat miliaran transistor yang menjadi dasar representasi bit 0 atau 1. Kedua ada sirkuit terpadu atau IC Integrated Circuit, menggabungkan ribuan hingga miliaran transistor dalam satu chip. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit dan RAM atau Random Access Memory. Yang ketiga ada board dan konektor seperti motherboard, slot, dan jalur tembaga yang menghubungkan berbagai komponen. Yang keempat ada kabel dan bus fisik, mengalirkan arus listrik dan sinyal antara komponen internal komputer. Ada digital logic layer atau lapisan logika digital. Digital logic layer adalah lapisan kedua dalam arsitektur komputer yang berada tepat di atas physical device layer. Pada lapisan ini, berbagai komponen elektronik yang tersusun dari transistor disusun menjadi gerbang logika atau logic gate yang mampu melakukan operasi biner 0 dan 1. Komponen utamanya, yang pertama ada logic gate atau gerbang logika. Ada AND gate, yaitu menghasilkan output 1 jika semua inputnya 1. Yang kedua ada OR gate, menghasilkan output 1 jika salah satu input nilai 1. Dan NOT gate, yang membalikkan nilai input 0 jadi 1 dan sebaliknya. NAND, NOR, SOR, dan XNOR, kombinasi gerbang dasar yang membentuk logika kompleks. Yang kedua ada kombinasi gerbang logika, digunakan untuk membentuk komponen yang lebih kompleks seperti multiplexer atau MUX, decoder, encoder, address, penjumlahan, flip-flop, dan register atau penyimpanan sementara. Yang ketiga ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, yaitu bertugas menjalankan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, AND, OR, NOT, perbandingan, dan sebagainya. Selanjutnya ada microprogram layer, yaitu lapisan mikroprogram. Mikroprogram adalah bagian dari arsitektur internal CPU yang mengontrol bagaimana instruksi dijalankan. Ia menjembatani antara hardware, gerbang logika, dan instruksi mesin. Komponen utama yaitu control memory yang menyimpan mikroinstruksi. Kedua ada control unit, menyusun dan mengeluarkan sinyal control. Dan selanjutnya ada sequence yang menentukan urutan eksekusi mikroinstruksi. Selanjutnya ada mesin layer, yaitu lapisan mesin. Mesin layer adalah lapisan paling atas dari sistem hardware yang langsung berinteraksi dengan instruksi mesin atau mesin instruction. Ini adalah level di mana program dikodekan dalam bahasa mesin, yaitu binary, garis miring bit 0 dan 1, yang dipahami langsung oleh prosesor. Komponen utamanya yang pertama ada ISA atau Instruction Set Architecture. Komponen instruksi dasar CPU antara ADD, SUB, load, dan store. Yang kedua ada register.
penyimpanan kecil dan cepat dalam CPU. Contohnya ada AX, PC, dan IR. Yang ketiga ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang menjalankan operasi aritmatika dan logika. Yang keempat ada Control Unit, mengatur alur eksekusi instruksi dan sinyal kontrol. Yang kelima ada Memory Interface, menghubungkan CPU dengan RAM untuk ambil instruksi dan data. Yang keenam ada Bus System, jalur fisik untuk transfer data dan sinyal antar komponen. Selanjutnya masuk ke software level. Software level adalah lapisan tertinggi dalam arsitektur komputer yang terdiri dari program dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Lapisan ini berinteraksi dengan sistem operasi dan hardware secara tidak langsung melalui perintah dan instruksi. Terdiri dari 3 sublapisan utama. Yang pertama ada operating system layer atau lapisan sistem operasi. Yang kedua ada higher order software layer atau lapisan perangkat lunak tingkat lanjut. Yang ketiga ada application layer atau lapisan aplikasi. Langsung saja ke penjelasan lebih lanjutnya. Pertama, operating system layer atau lapisan sistem operasi. Lapisan sistem operasi adalah bagian dari software level yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara hardware dan aplikasi. Fungsi utamanya yang pertama, manajemen proses, mengatur eksekusi program, multitasking, dan penjadwalan CPU. Yang kedua ada manajemen memori, mengalokasikan dan mengatur penggunaan RAM untuk program yang berjalan. Yang ketiga ada manajemen file, mengelola penyimpanan, pengambilan, dan organisasi file. Yang keempat, manajemen perangkat, mengontrol dan berkontribusi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer. Yang kelima ada user interface atau UI yang menyediakan antarmuka CLI, GUI agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Contoh sistem operasinya ada Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Selanjutnya ada higher order software layer atau lapisan perangkat lunak tingkat lanjut. Lapisan ini berada di atas sistem operasi dan menyediakan alat bantu serta lingkungan untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Lapisan ini menjembatani sistem operasi dengan aplikasi. Fungsi utamanya yang pertama menjadi perantara antara OS dan aplikasi. Yang kedua menyediakan library, framework, API, dan runtime environment. Yang ketiga memudahkan pengembangan membuat aplikasi tanpa perlu berinteraksi langsung dengan hardware atau OS. Contoh komponennya ada Java Virtual Machine atau JVM, ada Net Framework, Python Interpreter, middleware, dan web browser engine seperti Chromium. Selanjutnya ada application layer atau lapisan aplikasi. Application layer adalah lapisan paling atas dalam software level yang berisi program atau aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi utamanya memberikan antarmuka pengguna atau user interface untuk berinteraksi dengan komputer. Kedua, melakukan tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan, seperti menulis dokumen, browsing, mengedit gambar, dan lain-lain. Ketiga, berjalan di atas sistem operasi dan menggunakan dukungan dari higher order software. Contoh aplikasinya, pertama ada Microsoft Word, Excel, atau pengolah kata, angka. Kedua ada Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau browser. Ketiga ada Photoshop, atau desain grafis. Keempat ada Zoom, WhatsApp, desktop, atau komunikasi. Yang kelima ada game, software, akuntansi, aplikasi pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh, bekerja bersama software untuk menjalankan perintah dan memproses data. Jenis-jenisnya yang pertama input device, yaitu mengirim data ke komputer, misal keyboard dan mouse. Yang kedua ada processing unit, memproses data seperti CPU dan GPU. Yang ketiga ada storage device, yang menyimpan data seperti hard disk dan SSD. Yang keempat ada
output device yang menampilkan hasil seperti monitor dan printer. Yang kelima, ada peripheral device yang perangkat tambahan seperti modem dan webcam. Fungsi utamanya menerima input, memproses data, menyimpan informasi, menghasilkan output, dan mendukung konektivitas. Selanjutnya, software atau perangkat lunak. Software adalah program atau instruksi yang dijalankan oleh komputer untuk mengatur kerja hardware dan membantu pengguna menyelesaikan tugas. Berbeda dengan hardware, software tidak berwujud fisik. Jenis-jenis software. Yang pertama, sistem software. Mengelola sistem dan perangkat keras, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua ada application software. Digunakan untuk keperluan tertentu oleh pengguna, contoh Microsoft Word, Chrome, dan Zoom. Yang ketiga ada programming software. Digunakan untuk membuat aplikasi lain, contoh Python, Java, Visual Studio. Fungsi utamanya dapat mengatur dan mengendalikan hardware. Yang kedua menyediakan antarmuka bagi pengguna. Yang ketiga menjalankan aplikasi dan sistem komputer. Selanjutnya ada brainware atau pengguna. Brainware adalah orang yang mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem komputer, baik menggunakan hardware maupun software. Jenis-jenis brainware yang pertama, end user atau pengguna akhir, orang yang menggunakan aplikasi atau sistem komputer untuk keperluan sehari-hari. Contohnya seperti pelajar, karyawan, dan gamer. Yang kedua ada programmer, yaitu orang yang menulis dan mengembangkan perangkat lunak. Contohnya seperti developer aplikasi dan software engineer. Yang ketiga ada administrator atau IT support, yaitu orang yang mengelola sistem jaringan, server, dan perangkat keras. Contohnya admin jaringan, sekolah, atau perusahaan. Fungsi utamanya menggunakan aplikasi dan sistem untuk menyelesaikan tugas, mengatur dan memelihara perangkat keras dan lunak, dan terakhir mengembangkan program atau sistem baru. Selanjutnya alur interkoneksi CPU, siklus fetch, dan eksekusi. Interkoneksi adalah sistem bus yang menghubungkan berbagai komponen dalam CPU dan dengan perangkat lain. Yang pertama data bus, mengirimkan data. Yang kedua address bus, menentukan lokasi alamat di memori. Yang ketiga control bus, mengirimkan sinyal kontrol dan status. CPU (Central Processing Unit) bekerja melalui dua siklus utama saat menjalankan instruksi, yaitu yang pertama siklus fetch atau pengambilan instruksi, dan kedua siklus eksekusi atau menjalankan instruksi. Langsung saja ke penjelasan yang lebih detailnya. Siklus fetch dan siklus eksekusi. Yang pertama siklus fetch atau pengambilan instruksi. Siklus ini bertujuan untuk mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Langkah-langkahnya yang pertama, program counter atau PC. Menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang kedua ada address bus. Mengirim alamat dari PC ke memory unit. Yang ketiga ada memory unit. Mengirimkan instruksi dari alamat tersebut ke CPU melalui data bus. Yang keempat ada instruction register atau IR. Menyimpan instruksi yang diambil. Yang kelima ada PC diperbarui. Yang kelima, PC diperbarui, ditambah satu agar siap untuk instruksi berikutnya. Yang kedua ada siklus eksekusi atau menjalankan instruksi. Siklus ini bertujuan untuk menjalankan instruksi yang sudah diambil. Langkah-langkahnya yang pertama, control unit, membaca dan mengartikan isi dari instruction register. Yang kedua ada AL atau arithmetic logic unit. Jika instruksi berupa operasi logika atau aritmatika, maka ALU akan menjalankannya. Yang ketiga ada register, digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Yang keempat ada memori atau output, hasil eksekusi dikirim ke memori atau ditampilkan melalui perangkat output. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.